Gita adalah seorang yang memiliki usaha martabak mie yang sangat sukses. Setiap hari dagangannya selalu ramai para pembeli. Wah, martabak mie buatan ibu kita emang luar biasa enaknya. Rasanya gurih, isinya banyak, dan porsinya juga bikin puas. Aku sampai gak nyangka loh kalau warung ini bisa ramai tiap hari. Iya, makasih banyak ya. Semua ini juga berkat kalian yang terus datang dan dukung warung kecil kami. Aku selalu berusaha kasih yang terbaik biar kalian gak kecewa sama rasanya. Betul, aku itu sama ibu memang sengaja jaga kualitas masakan ini. Kita itu nggak mau bikin pelanggan pulang dengan rasa yang kecewa. Jadi meskipun sibuk, kami itu tetap masak dengan hati dan penuh perhatian. Aku jadi sering ngajak tetangga dan teman kerja loh buat mampir ke sini. Mereka juga bilang kalau martabak mie di sini tuh beda dari yang lain. Rasanya lebih nendang dan bikin ketagihan. Alhamdulillah kalau gitu, aku seneng banget dengernya. Semoga kalian gak bosen ya mampir terus ke sini. Aku janji deh bakalan terus jaga rasa martabak ini biar tetap jadi favorit kalian. Nah, saya mau beli satu martabak mie aja. Saya udah lama dengar soal enaknya martabak mie di sini. Tapi baru sekarang saya bisa mampir. Tolong bikinin saya satu ya. Aduh, maaf ya Bu, tapi aku nggak bisa jualin martabak mie ini ke orang kayak Ibu. Warung ini tuh udah sibuk banget dan aku nggak punya waktu ngurusin hal-hal yang bikin ribet. Jadi lebih baik Ibu pergi aja deh. Loh, Bu Gita, ngapa begitu? Ini kan cuma nenek-nenek yang mau beli seporsi saja. Masa ditolak gitu aja? Kasihan dong sama beliau. Iya Bu, harusnya kan pembeli tetap dilayani dengan baik. Nenek ini juga punya hak yang sama buat ngerasain martabak mie di sini, sama kayak kita semua. Aku bilang nggak bisa ya nggak bisa. Aku nggak mau jual ke nenek itu. Jangan ikut campur urusanku. Ini tuh warung aku dan aku punya hak penuh untuk menentukan siapa yang boleh beli di sini. Kalau ibu itu tetap bersikeras begitu, jangan silahkan kami semua kalau akhirnya kami itu nggak mau beli di warung ini lagi. Kami itu bisa pilih warung lain yang lebih ramah dan adil. Gita gelisah mendengar ancaman warga. Namun ketika itu Didi langsung memberikan martabak telur ke nenek tersebut. Bu, maaf ya, aku itu nggak tega lihat nenek ini kecewa. Aku bikinin satu porsi martabak mie khusus buat nenek ya. Ibu itu nggak usah khawatir soal ini, biar aku yang tanggung jawab. Ya ampun Didi, ngapain kamu berani-beraninya kasih martabak ke nenek itu tanpa seizin aku? Aku kan udah jelas bilang gak mau jual sama dia. Ngapain kamu ngelawan keputusan aku kayak gini ya? Alhamdulillah, akhirnya nenek ini bisa ngerasain martabak mie juga. Semoga aja beliau seneng dan rasanya gak kecewa sama sekali. Ya, setidaknya masih ada yang peduli seperti Bapak Didi ini. Kalau semua orang hanya memikirkan keuntungan, dunia ini pasti makin keras, gak akan ada belas kasihannya lagi. Astagfirullahaladzim, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ibu kita tiba-tiba berubah jadi nenek-nenek gitu? Ini nggak masuk akal, seolah-olah ada kutukan yang menimpa dirinya. Ya Allah, Gita, ini ngapa sih denganmu? Kok kamu itu bisa berubah jadi seperti ini? Aku itu benar-benar nggak paham apa yang sedang terjadi sekarang ini. Saya teh pernah dengar soal ini. Kalau ada yang berubah mendadak jadi tua, biasanya itu teh karena pesugihan yang dia lakuin tuh gagal. Dan saya yakin ini teh jelas-jelas pesugihan. Pesugihan? Pesugihan apa maksudmu? Kamu itu harus jelaskan biar kami itu semua ngerti. Ngapa ibu kita itu bisa kena hal semacam ini? Ini teh namanya pesugihan mak lampir. Biasanya orang yang nekat melakukannya emang bisa cepet kaya dan dagangannya laris. Tapi kalau ada syarat yang gagal dipenuhi, maka dia teh bakal langsung mendapat balasannya. Dan inilah yang sedang kita lihat sekarang. Kalau memang benar begitu, berarti selama ini kami semua udah jadi korban dagangan yang penuh tipu daya. Ya ampun, aku nggak mau beli lagi di sini. Aku juga lebih baik kita itu cari warung lain aja deh yang jelas halal dan bersih, bukan warung penuh pesugihan seperti ini. Pelanggan bubar satu persatu, meninggalkan Gita yang kini sudah berubah menjadi nenek-nenek tua. Gita, apa sebenarnya yang terjadi sama kamu? Tolong jelaskan ya, aku itu benar-benar gak ngerti. Ngapa semua ini bisa terjadi mendadak di depan mataku sendiri?
Pak, aku harus jujur sekarang. Selama ini warung kita bisa laris bukan karena kerja keras semata, tapi karena aku menggunakan pesugihan. Aku minta bantuan Mak Lampir supaya warung kita nggak pernah sepi pembeli. Astagfirullahaladzim kita, jadi semua yang kita dapatkan selama ini hasil dari perjanjian kotor itu. Kamu itu tega melakukan hal segila itu tanpa sepengetahuan aku. Ngapa kamu itu sampai hati menyeret kita ke jalan seperti itu? Aku cuma takut Bapak kecewa setelah Bapak kehilangan pekerjaan. Aku nggak mau lihat kita hidup kekurangan, Pak. Aku kira dengan cara ini semua masalah kita bakalan selesai. Tapi ternyata aku salah besar. Kamu salah, kita sangat salah. Tapi aku ingin tahu semuanya. Jelaskan kepadaku secara rinci apa yang sebenarnya kamu lakukan. Gimana awal mula kamu bisa sampai berurusan dengan anak lampir itu? Aku ingin dengar dari mulutmu sendiri sekarang. Ya udah, Pak. Aku bakalan cerita semuanya dari awal. Aku bakalan jujur tentang gimana aku pertama kali terjerumus, siapa yang menuntunku ke sana, dan apa aja syarat yang harus aku lakuin untuk pesugihan ini. Tapi tolong jangan dulu benci aku ya, Pak, sebelum Bapak dengar seluruh ceritaku. Gita pun mulai bercerita. Pak, kenapa wajah kamu kelihatan murung banget? Emangnya ada apa hari ini? Kayaknya baru aja ngalamin sesuatu yang berat ya? Aku akan cerita, tapi janji dulu kamu itu jangan marah. Aku benar-benar butuh kamu mendengar, bukan marah-marah. Iya, aku janji gak bakalan marah. Bilang aja apa yang kamu sembunyiin dari aku. Hari ini perusahaan melakukan PHK besar-besaran. Aku termasuk salah satu yang kena. Mulai besok aku itu resmi sudah nggak bekerja lagi, Gita. Kamu dipecat? Gimana mungkin hal sebesar ini bisa terjadi begitu cepat tanpa kamu kasih tahu aku sebelumnya? Aku sendiri kaget, Gita. Mereka itu bilang ini keputusan manajemen dan semua karyawan nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku sudah berusaha tapi memang nggak ada jalan lain. Jadi sekarang kita kehilangan sumber penghasilan utama. Kamu sadar nggak kalau ini bakal jadi masalah besar buat kehidupan kita ke depannya nanti? Aku sadar, Gita. Aku tahu ini berat, tapi aku itu janji akan cari jalan keluar secepatnya. Tolong beri aku itu waktu untuk berpikir dan mencari solusi terbaik. Bit, berapa bulan kemudian di sebuah kafe Gita sedang duduk bersama temannya yang bernama Sisil. Gita, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Kamu kok kelihatan pucat banget. Ada apa? Apa yang lagi kamu hadepin sampai wajah kamu kelihatan seberat itu? Baru aja dipecat gara-gara PHK besar-besaran. Sejak saat itu kami kesulitan menuhin kebutuhan sehari-hari. Aku ini pengen buka usaha kecil-kecilan buat bertahan, tapi aku nggak punya modal sama sekali. Ya ampun Git, aku ikut prihatin dengernya. Jadi kamu selama ini diam-diam nanggung semua beban ini sendirian tanpa cerita siapapun. Itu pasti berat banget deh buat kamu. Iya Sil, aku tuh nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Makanya aku beraniin diri untuk ketemu kamu hari ini. Aku mau minjem uang dari kamu supaya bisa mulai usaha. Aku janji bakalan berusaha keras buat ngebalikinnya. Aku kasihan dengar cerita kamu, Git. Ya udah, aku bakalan pinjemin kamu. Tapi ada syaratnya. Dalam kurun waktu 6 bulan, kamu harus ngembaliin semuanya. Dan aku harap kamu bisa bertanggung jawab soal ini. Iya, Sil. Aku setuju dengan syarat itu. Aku janji dalam 6 bulan aku bakalan kembaliin uang kamu. Aku bakalan berusaha sekuat tenaga supaya semua ini bisa lunas tepat waktu. Ya udah, kalau gitu aku percaya Git sama kamu. Semoga usaha yang kamu mulai nanti benar-benar bisa jadi jalan keluar buat hidup kamu dan Diti. Jangan sia-siain kesempatan ini ya. Beberapa hari kemudian Gita mulai berjualan martabak mie, namun usahanya tak semulus yang dia bayangkan. Ayo Pak, mampir dulu, cobain martabak mie buatan saya. Rasanya enak dan harganya murah. Bapak nggak bakalan nyesel deh kalau Bapak coba satu porsi. Ibu, ayo mampir sebentar, cobain martabak mie saya. Porsinya besar loh dan cocok buat makan siang. Dijamin bikin perut kenyang dan puas.
Hai Git, aku sengaja datang ke sini. Kamu masih ingat kan janji kita waktu di kafe dulu? Kamu janji bakalan balikin uang pinjamannya dalam waktu 6 bulan. Sekarang waktunya udah tiba. Aku datang buat nagih itu. Sisil, aku emang ingat, tapi kan kamu lihat sendiri, warungku sepi. Sehari-hari aku bahkan susah buat balik modal. Aku bener-bener belum bisa bayar sekarang. Tolong ngertiin keadaan aku ya. Aku nggak peduli sepi atau ramenya, Git. Yang aku tahu, kamu harus bayar. Aku nggak mau tahu alasan apapun. Pokoknya uangku harus kembali. Kalau enggak, aku yang bakalan bikin kamu menyesal. Sil, aku mohon jangan keras gitu dong. Aku butuh waktu lebih lama lagi. Aku janji bakalan balikin, tapi tolong beri aku waktu kesempatan lagi ya. Kalau kamu emang gak bisa bayar, aku punya satu cara yang bisa nolongin kamu. Cara ini bisa bikin dagangan kamu laris manis tiap hari. Orang-orang bakalan berebut beli sampai kamu kewalahan ngelayanin. Cara apa itu? Apa benar bisa buat warungku jadi rame? Jangan main-main, Sisil. Aku udah cukup lelah dengan semua masalah ini. Ini bukan main-main. Caranya adalah dengan pesugihan. Kalau kamu mau ikut, dagangan kamu gak akan pernah sepi lagi. Kamu bakalan dapat uang banyak dan bisa bayar utang kamu ke aku dengan cepat. Enggak sih, aku nggak mau terlibat dengan hal-hal kayak gitu. Itu dosa besar. Aku masih percaya rezeki harus dicari dengan cara yang halal. Halal kamu bilang. Tapi kamu nggak bisa bayar utang kan? Kamu pikir orang bakalan peduli? Kalau kamu terus keras kepala, aku bakalan ambil jalan sendiri untuk nagih. Kamu yang rugi nantinya. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana lagi. Hutang ini menyesatkan. Tapi aku takut kalau harus ikut pesugihan. Dengar baik-baik ya Gita. Kamu nggak punya pilihan lain. Mau sampai kapan kamu hidup miskin kayak gini? Daganganmu sepi dan suami kamu juga nggak bisa diandalkan. Kalau kamu menolak, jangan salahin aku ya kalau aku ambil tindakan. Ya udah, aku terima tawaran kamu. Aku bakal lakuin itu kalau memang ini satu-satunya jalan. Nah, gitu dong. Itu bagus. Malam ini aku bakalan antar kamu ke rumah dukun langgananku. Dia yang bakalan bantu kamu ngelakuin pesugihan. Kamu bakalan lihat sendiri hasilnya nanti. Malam harinya Sisil dan Gita pergi ke rumah dukun yang dimaksud. Sisil, apa benar ini rumahnya? Aku merinding banget. Tempat ini gelap dan menyeramkan. Apa kamu yakin aku harus masuk ke dalam sana sendirian? Iya, ini rumahnya. Aku cuma bisa nganter kamu sampai sini. Selebihnya kamu harus hadapin sendiri. Jangan takut. Dukun ini udah sering bantu orang lain. Kamu cuma perlu berani. Tapi Sisil, aku benar-benar gak yakin. Gimana kalau ada sesuatu yang buruk terjadi sama aku di dalam sana? Aku takut banget, Sil. Aku gak pernah ngadapin hal kayak gini sebelumnya. Tenang aja, Gita. Kamu mau kan warung kamu laris? Kamu juga mau kan bayar semua utang-utang kamu itu? Kalau iya, kamu harus melangkah ke dalam. Anggap saja ini jalan keluar satu-satunya buat hidup kamu sekarang. Ya udah, aku bakalan coba. Semoga aja semua ini benar-benar bisa ngerubah nasibku. Nah, begitu. Aku percaya kamu bisa. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Semoga berhasil kita. Kita ketemu lagi setelah semuanya selesai. Katakan apa keperluanmu datang kemari. Malam tidak panjang, jadi jangan buang waktuku dengan keraguan. Aku datang karena mau pesugihan, Mbak. Aku seorang pedagang nih. Daganganku selalu sepi dan aku terlibat hutang. Aku butuh cara supaya warungku rame dan aku bisa bertahan hidup, Mbak. Aku mengerti. Jadi kau ingin daganganmu itu laris dan uangmu berlipat ganda. Kalau begitu ikut aku sekarang juga. Ada tempat yang harus kita datangi untuk memulai segalanya. Dukun itu kemudian mengajak Gita ke suatu tempat. Inilah tempatnya. Di bawah pohon besar ini kita akan melakukan ritual pesugihanmu. Jangan banyak bertanya. Cukup ikuti semua yang aku perintahkan.
Kalau kau taat, daganganmu itu akan laris manis seperti yang kau inginkan. Baik, Mbah. Aku bakalan nurut. Aku udah siap. Walaupun hati ini masih ketakutan. Hei roh penguasa hutan, makhluk gaib penjaga rezeki, datanglah. Engkau mak lampir, kami memanggilmu dari alam gaib untuk hadir di dunia manusia. Datanglah melalui pohon besar ini, penuhi panggilan ritual, kabulkan permintaan kami. Hei mak lampir, bangkitlah dari tidur panjangmu. Yang mulia mak lampir, aku memanggilmu untuk memenuhi permintaan seseorang manusia yang bernama Gita. Ia ingin melakukan pesugihan agar dagangan martabak mie-nya laris. Aduh, aku nggak yakin bisa minum ini. Airnya bau banget. Apa benar-benar ini harus aku lakuin, Mbah? Kita pun kemudian meminum air tersebut. Baik, aku bakalan pakai mie ini. Aku hanya ingin daganganku laris. Aku ngerti malampir. Aku bakalan ingat pantangan itu. Aku nggak bakalan biarin ada nenek-nenek yang makan martabak miku. Mulai malam ini, hidupmu itu sudah berubah. Sekarang pulanglah dan gunakan apa yang sudah diberikan. Daganganmu akan laris, tapi ingat, jangan pernah melupakan pantangan yang sudah disebutkan tadi. Keesokan harinya warung martabak mie Gita kembali buka. Kali ini ia sudah mencampurkan bahan pesugihan dari malampir ke dalam adonan mie. Wah, apa ini? Baunya harum sekali. Bikin perut langsung keloncongan. Ibu jualan martabak mie ya? Saya pengen coba satu porsi ya, Bu. Iya, ini martabak mie spesial. Rasanya dijamin beda dari yang lain. Ayo, Bu, silakan duduk. Sebentar lagi ya, saya buatin. Astaga, enak banget ini rasanya. Gurihnya pas, mie-nya juga kenyal. Dan bumbunya itu meresep banget. Aku belum pernah makan martabak mie seenak ini. Besok aku pasti bakalan balik lagi deh, Mbak. Betul sekali, aku sampai mau bungkus beberapa porsi buat keluarga di rumah. Bu Gita tambah 3 porsi lagi ya. Akhirnya semua usahaku gak sia-sia. Warung ini ternyata beneran rame. Daganganku laris manis. Makasih ya Mak Lampir. Dengan ini aku bisa bayar hutangku dan hidup lebih baik. Sejak saat itu warung martabak mie Gita selalu ramai setiap harinya. Astagfirullahaladzim Gita, jadi semua ini benar. Kamu itu benar-benar menyerahkan dirimu pada pesugihan hanya demi daganganmu laris. Apa kamu itu sadar betapa besar dosamu itu dan betapa bahayanya perbuatanmu itu untuk kita semua? Aku tahu, Pak. Aku tahu aku salah besar. Tapi ini udah terlanjur. Aku cuma mau menolong keluarga kita. Aku gak pernah bermaksud ngejatuhin diri ini ke jurang. Marahku gak akan mengubah keadaanmu sekarang ini. Kamu itu sudah terikat pada pesugihan itu. Dan hasilnya kini kamu itu sendiri yang menanggung akibatnya. Tapi aku itu gak mau hanya duduk diam ya. Aku harus cari jalan untuk membatalkan semua ini. Membatalkan? Apa bisa, Pak? Aku bahkan gak pernah dengar ada orang yang bisa lepas dari ikatan pesugihan Mak Lampir. Aku takut. Aku benar-benar takut kalau ini udah gak bisa diperbaiki lagi. Aku itu gak peduli sesulit apapun itu caranya. Aku akan temui dukun tersebut. Aku akan minta dia membatalkan semua ritual yang sudah dilakukan. Aku gak rela melihatmu selamanya ini seperti ini. Kalau ada cara, aku itu pasti akan berusaha. Ya udah, Pak. Kalau itu emang jalan satu-satunya, aku bakalan ikut. Aku nggak mau lagi hidup dengan cara kayak gini. Aku cuma mau kembali jadi diriku yang dulu. Meskipun harus kehilangan semuanya. Malam harinya Gita dan Didi pun pergi ke rumah dukun. Namun ketika tiba di lokasi, rumah dukun sudah tidak ada. Pak, percaya deh, di sini seharusnya ada rumah. Aku benar-benar nggak bohong. Waktu itu aku datang sama Sisil. Rumah kayak itu jelas berdiri di sini. Aku nggak salah tempat. Gita, jangan main-main dengan aku. Kita itu sudah berjalan jauh malam ini. Dan ternyata yang kita temukan hanya sebuah tanah kosong. Apa sih maksudmu menyeret aku itu ke tempat seperti ini? Aku nggak mempermainkan kamu, Pak. Demi Tuhan, aku nggak bohong. Aku pun bingung kenapa rumah itu bisa hilang. Tapi aku yakin tempat ini adalah tempat yang benar yang dulu aku datengin sama Sisil.
Cukup Gita, aku sudah terlalu sering dibohongi dengan segala perbuatanmu. Kamu itu sanggup menyerahkan diri pada pesugihan, dan sekarang pun kamu itu masih membuat bingung dengan cerita yang tidak jelas. Aku itu benar-benar sudah muak. Pak, tolong percaya sama aku sekali ini aja. Aku nggak pernah niat nipu. Aku cuma mau kita batalin pesugihan ini. Aku mau kembali kayak dulu lagi, Pak. Tidak Gita, kesabaranku sudah habis. Aku tidak akan bisa terus hidup denganmu yang penuh kebohongan dan keputusan gila. Malam ini aku putuskan, aku itu akan tinggalkan kamu selamanya. Jangan tinggalin aku. Aku butuh kamu. Kok nggak bisa sendiri? Aku udah salah, Pak. Aku Menyesal sekarang gak ada artinya. Kamu itu tanggung sendiri semua akibat dari pilihanmu itu. Aku itu gak akan kembali. Didi kemudian pergi meninggalkan Gita seorang diri. Sejak saat itu hidup Gita menjadi sebatang kara.